Oke, sebelum kita mulai ke materi, silahkan untuk Saudara Gilang dipimpin doa untuk doa pembukaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Sehat. Ya, karena kita kali ini masih dalam masa pandemi, saya mengingatkan kembali untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, tetap stay healthy, stay safe, agar kita semua terhindar dari pandemi ini, dan kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir ya, amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi Mapel Bimbingan TIK dengan judul Sistem Komputer. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menganalisis fungsi dan cara kerja komponen-komponen dalam sistem komputer. Yang kedua, menjelajah internet menggunakan HP untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer. Yang ketiga, menyimpulkan kategori dan contoh dari perangkat lunak komputer. Dan yang terakhir, membandingkan karakteristik bermacam perangkat lunak komputer. Untuk materinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komponen sistem komputer, yang kedua pengelompokan sistem komputer, dan yang ketiga contoh komponen komputer. Kita akan langsung masuk materi yang pertama tentang komponen sistem komputer. Seperti pada gambar yang sudah terlihat pada screen, sistem komputer dibagi menjadi 3 komponennya. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Nah, ini adalah macam-macam hardware yang dibagi menjadi 3. Tadi yang pertama ada input unit. Input unit itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menginput atau memasukkan perintah. Seperti ada keyboard, ada joystick, scanner, mouse, dan yang lain-lain. Ada mikrofon dan sebagainya. Kemudian untuk processing unit itu
biasa kita sebut juga dengan Central Processing Unit, yang di dalamnya ada Control Unit, kemudian ada Arithmetic Logic Unit yang menangani perhitungan aritmatika dan juga perhitungan logis, kemudian ada Memory Unit yang sebelumnya itu ada input kemudian masuk ke processing, yang terakhirnya adalah output. Untuk output unit itu adalah perangkat keluaran. Contohnya ada speaker, kemudian ada printer, kemudian ini adalah proyektor, ada monitor. Kemudian kita masuk ke software. Software dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan sistem aplikasi. Nah, komponen sistem komputer yang terakhir adalah brainware. Itu adalah user atau pengguna sistem komputer itu sendiri. Yang pasti di sini adalah manusia. Nah, begitu penjelasan pada siang hari ini. Silahkan bagi yang mau bertanya. Ada 2 orang penanya, saya persilahkan. Untuk penanya pertama. Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Tadi kan dijelaskan, iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Tadi dijelaskan ada jenis hard disk ya Bu ya, iya, ataupun perangkat penyimpanan. Belakangan ini banyak laptop keluaran baru yang menggunakan SSD daripada hard disk biasa atau yang konvensional. Nah, mengapa demikian ya Ibu ya? Iya, terima kasih Saudara Dede tentang SSD dan HDD ya. Silakan penanya kedua. Izin bertanya, Bu Dian. Iya, silakan Saudari Ayu. Oke. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Untuk tadi sudah dijelaskan ya tentang penggunaan operating system. Saya mau bertanya sama Bu Dian, mengapa para programmer lebih memilih menggunakan Linux, Ibu, daripada Windows? Itu saja dari saya. Oke. Ya, terima kasih Saudari Ayu. Saya akan menjawab pertanyaan mulai dari pertanyaan yang pertama dari Saudara Dede dulu. Ya, memang secara umum SSD itu harganya lebih mahal daripada HDD. Kalau untuk yang budgetnya minim mungkin lebih memilih HDD. Tapi kenapa sih ada orang yang lebih memilih SSD daripada HDD? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, SSD itu butuh daya yang lebih kecil daripada HDD. Karena SSD itu hanya membutuhkan 2-3 watt, sedangkan HDD itu membutuhkan 6-7 watt. Kemudian memang harga SSD lebih mahal, tapi untuk boot sistemnya SSD itu cenderung lebih cepat daripada HDD. Kemudian untuk kecepatan copy file kemudian atau membuka file itu SSD lebih cepat 1/3-1/4 kalinya daripada HDD. Saudara Dede? Iya Ibu, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua dari Saudari Ayu tadi tentang sistem operasi. Mengapa programmer lebih memilih Linux daripada Windows? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama karena Linux itu adalah, kita tahu bahwa Linux itu adalah sistem operasi yang open source. Jadi karena dia open source, source code-nya itu bisa dipakai, di-download, dimodifikasi oleh siapapun juga tanpa perlu kita bayar license-nya. Kemudian untuk Linux itu dia mendukung berbagai bahasa pemrograman. Karena dia mendukung berbagai macam bahasa pemrograman, jadi seorang programmer lebih leluasa untuk menggunakan bahasa pemrograman apapun. Seperti itu, Saudari Ayu. Terima kasih Bu Dian, sangat jelas sekali. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Ibu. Sementara sudah selesai Bu, cukup. Iya, terima kasih. Jelas. Untuk penjelasan materi kali ini sampai di sini. Nanti untuk tugas, saya sudah upload tugas diskusi dan juga individunya nanti di LMS.
Tolong nanti dikerjakan dan bisa dikumpulkan. Sebelum ditutup, silakan salah satu saya minta untuk memimpin doa. Ya, silakan Saudara Dede. Ya, terima kasih Bu. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan. Terima Ibu. kasih Saudara Dede, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, untuk Saudara Ridwan, Saudari Ayu, Saudara Huda, dan juga Saudara Dede. Kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu.